Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dava Fajar Alfalah di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang project game yang saya buat. Tugas dari dosen saya yaitu membuat sebuah game Flappy Bird, tapi birdnya kita ganti dengan karakter kita sendiri atau muka kita sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang code-nya, terus elemen apa saja yang digunakan, dan aset apa saja yang perlu digunakan. Nah, sekarang kita akan testing dulu gamenya, apakah dia berjalan lancar atau ada error sedikit ataupun yang lainnya. Coba kita jalankan. Labana al Yaure Kita coba lanjutkan pembahasannya. Labana al Yaure. Nah, mungkin segitu aja ya, namanya game Flappy Bird ya, cuman lewatin palang. Nah, sekarang langsung ke bagian apa saja yang kita gunakan. Yang pertama, dari saya membuat yang namanya itu player terlebih dahulu. Nah, player ini si burung ini ya, si Griffin ini. Nih, si Griffin. Kita buat auto mesin dulu. Nah, si Griffin ini kita buat. Kemudian kita masukkanlah sprite rendernya, yaitu sebuah ini bird bird bird, ini bukan bird ya, karena saya kasih nama bird biar mudah saja dikenali. Terus habis itu kita tambahkan rigibody. Nah, rigibody ini adalah untuk gunanya untuk menarik dia kayaknya ini untuk menarik ke bawah karena gravitasi. Nah, circle ini kegunaannya untuk nanti ketika dia menyentuh benda yang kayak tiang tadi sama land bawahnya, dia akan terjadi game over. Nah, ini pada script kita akan memasukkan yaitu 3 model bird. Seperti yang tadi gerakan sayapnya, karena ini kan berbeda-beda nih gerakan sayapnya. Kita masukkan 3 pada script tadi. Nah, pada script. Terus kita tambahkan audio guide soundnya, score soundnya dengan nih menggunakan yang ada di script. Nanti kita setelah ini langsung kita ke script. Kita tambahkan audionya dan selesai. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagian scriptnya. Scriptnya yaitu adalah player. Nih, script playernya yang kita butuhkan yang pertama yaitu langsung ada dari sananya kalau kita sudah membuat sebuah C sharp folder, ya sebuah C sharp file C sharpnya. Terus import sprite-nya, public sprite, nah, sprites. Habis itu kita public juga audio indite sound sama score sound-nya. Ini gravity, di sprite renderernya, kita sound-nya dan lain sebagainya sampai ke bagian obstacle sama scoringnya. Kita menggunakan sound yang tadi. Untuk obstacle kita gunakan sound yang game over, dan scoring untuk yang centing-centing tadi. Nah, itu sudah. Berarti kita masuk lagi ke bagian yang kedua, yaitu backgroundnya. Pada bagian background saya tidak melakukan tempel dua atau dia melakukan dua buah foto gambar, tapi di sini saya menggunakan yaitu sebuah material 3D object, yaitu adalah kuat karena dia akan menjadi bulat nih seperti ini, bulat ini. Nah, setelah itu kita masukkan baru fotonya. Habis itu kita masukkan ke dalam ininya, terus kita scale, kita atur panjangnya berapa, x-nya berapa, y-nya berapa, tingginya, panjangnya berapa, tingginya berapa. Setelah itu barulah kita masuk ke kode parallax-nya. Script, kita masuk ke script, di situ parallax. Nah, simple aja kode parallax-nya, kayak animation speed-nya atau floating, kita ngefloat. Di situ private access-nya kita message renderer, get play, ya seperti ini. Ini untuk kegunaannya untuk melooping looping ini animation speednya, terus time delta time-nya seperti ini. Nanti speednya dia akan
dikali time delta time-nya supaya dia menyesuaikan dengan si objeknya. Setelah itu kita masuk ke bagian ground. Nah, di ground ini kita sama saja buatnya dengan menggunakan kuat dan material tadi supaya mempermudah kita tanpa menempel-nempel dua bagian. Ya, seperti itulah. Habis itu kita memasukkan dulu script paralaksnya tadi dengan animation speednya 1 karena script paralaksnya tadi sudah saya jelaskan, maka di sini tinggal kita tempel aja, kita drag and drop di bagian inspektor dari quad nih. Tapi di sini kita nambah yaitu adalah box collider 2D. Kegunaannya nanti ketika si Griffin ini menyentuh bagian bawah atau underground, underground, bagian bawah ini yang ground ini, dia akan langsung game over atau jatuh seperti pada biasanya lah. Terus kita masuk yang ke bagian selanjutnya yaitu spawner. Ini spawner ini kegunaannya untuk menampilkan sebuah pipa. Ini pipa ini berarti kita ke nih prefabs. Pipa ini sudah kita atur scale-nya. Dalamnya sudah kita atur, kita kasih ini yang pipa atas kita sudah kasih box collider supaya nanti ketika griffinnya menabrak tiang ini dia akan otomatis game over. Yang atas dan yang bawah sudah kita sesuaikan. Nah, untuk bagian scoringnya di tengah-tengah kita juga kasih box collider supaya dia ketika melewati box scoring ini menambahkan poinnya 1/1 seperti itu. Masih dengan yang sama menggunakan bukan di sini. Di pipanya kita menggunakan pipe script. Kita coba buka pipe scriptnya. Tuh. Seperti inilah dalam isi dari pipe scriptnya traction position light. Nah, ini untuk geser speed dari pergeserannya itu secepat apa dan nanti kemunculannya secepat apa. Dan langsung kita ke bagian yang setelah pipes. Nah, pipe sudah, kita ke bagian spawner tadi kan yang pipes ya tuh. Spawner, kita kasih dulu spawner scriptnya. Nih. Prefab tadi berarti yang tadi yang game objeknya itu adalah pipa yang tadi yang atas bawah. Nah, ini dia posisi spawnernya, max height-nya, min height-nya nanti berapa, nanti langsung keluar sendiri secara random. Dia bisa yang biasa di tengah-tengah, bisa di atas, bisa di bawah. Setelah itu masuk ke bagian game manager. Game manager ini isinya cuma script aja yang berisi script lainnya kayak script player. Ini kita masukkan di bagian player, spawner, kita masukkan di bagian spawner, score text, play button, game over. Nah, play button dan game over tadi kita masuk ke dalam bagian canvas. Pertama kita masukkanlah canvasnya dulu untuk menjadi sebuah scale with screen size karena dia menyesuaikan layar dari si usernya nantinya. Karena di sini saya menggunakan Windows yang resolusinya 1920 dikali 1080, yang kita atur jadi seperti itu. Nah, di sini saya saja yang menggunakan. Nah, masuk ke bagian yang pertama tuh harusnya adalah score bukan game over karena tadi ada sedikit editing. Kita masuk itu. Nah, untuk skor ini yang pertama kita tambahkan yaitu namanya text. Text yang mana? Yang itu ada yang di UI, di legacy text. Nah, yang ini kita tambahkan. Setelah itu kita masukkanlah nominal font size-nya berapa, kita masukkan font yang kita inginkan di sini di bagian font, tinggal drag and drop saja ke bagian font. Setelah itu kita posisikanlah dia menjadi di tengah dan center. Setelah itu di sini saya tambahkan outline supaya pada bagian ininya dia ada hitamnya kayak outline biasanya lah. Terus masuk ke bagian play button. Play button ini adalah button yang di bawah ini.
Nah, kita di sini menggunakan masih tetap sama di UI, terus di legacy bottom yang ini, bukan yang bottom yang ini, karena nanti kita akan kalau pakai bottom yang ini kita harus masukkan using text mesh pro pada block code-nya. Nah, di sini sama seperti game over tadi, game over juga seperti itu. Kita masukkan image, canvas, renderer, game over. Kalau ini kita langsung masukkan ke image saja untuk game overnya, karena dia cuma image bukan kayak bottom-bottom gitu. Nih bagian ini. Nah, bagian ini kita pakai script yang game manager. Coba kita buka ya script game managernya. Ada 84 baris kode. Nah, nih private player. Ini untuk masukkan tadi playernya, spawnernya, text core-nya, gameplay buttonnya, sama game game object game overnya. Seperti ini sampai ke bagian bawah. Ini penting-penting banget nih. Play button, kita pencet true, nanti kita akan bisa jalan. Ini bagian game over. Kalau dipencet play button, kita akan mengulang lagi. Seperti itu. Lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu ini event system ini dari sistem. Ini kita tambah sendiri yaitu music manager. Nah, music manajernya kita pakai script seperti mana music manager. Nah, seperti ini. Nih, seperti ini music manager. Kita pakai private audio source. Kita masukkanlah audio source-nya tadi apa, yaitu kicau mania. Nih, kita masukkan ke dalam si music manager ke bagian sini. Nah, pertama kita ini add komponen dulu, habis itu kita klik audio source, nanti tinggal drag and drop aja sounds yang ada di sini kita masukkan ke dalam inspektor dari si music manajernya tadi. Nah, apa ada lagi yang belum saya jelaskan ya? Parallax pipa sudah, semuanya sudah. Nah, mungkin cukup itu saja. Semoga kalian ada ya menonton paham, dan terima kasih yang sudah menonton. Uh, Sebelumnya mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Saya Dafa Fajar Al-Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.